Perjalanan kali ini membawa kami ke pesisir timur Pulau Selatan New Zealand. Kami mengunjungi Dunedin lalu melanjutkan perjalanan ke Akaroa untuk menikmati pemandangan dan satwa liar di sepanjang perjalanan. Setelah semalam istirahat di Mossburn Country Park, kami mulai jalan lagi. Kalau hari-hari sebelumnya yang dilihat adalah pegunungan dan danau, kali ini perjalanan akan membawa kami ke pantai timur Pulau Selatan New Zealand. Karakter jalanannya beda banget dengan jalur pegunungan yang kami lewati beberapa hari kemarin. Nggak ada tebing, nggak ada tanjakan tinggi, hanya padang rumput yang membentang hingga cakrawala. Tujuan kami sebelum memasuki Dunedin adalah Nugget Point Lighthouse. Beberapa kilometer mendekati tujuan, jalanan mulai menyusuri pinggir pantai. Di sini kami melihat rambu yang belum pernah kami temui sebelumnya. Bukan gambar rusa, tapi gambar singa laut. Dan bener aja, nggak jauh dari situ ada singa laut di tepi pantai. Kami menepi pelan-pelan dan lihat dari jarak aman. Cuma beberapa menit, tapi rasanya seperti dapat bonus yang nggak ada dalam agenda. Sampai di parkiran Nugget Point, kami masih harus jalan kaki menuju mercusuar. Treknya nggak panjang, cuma sekitar 900 meter dari tempat parkir. Jalur setapaknya sempit. Di satu sisi tebing menjulang, di sisi lain jurang langsung ke laut. Makin mendekat, mercusuar mulai kelihatan jelas. Menara putih berdiri sendirian di ujung tanjung. Mercusuar ini mulai menyala di tahun 1870 dan jadi salah satu yang tertua di New Zealand. Dan inilah Nugget Point Lighthouse. Tempat ini disebut nugget karena gugusan batu karang yang muncul dari laut bentuknya seperti bongkahan emas kalau dilihat dari kejauhan. Di bawah sana, di atas batu-batu, anjing laut berjemur. Kecil banget kelihatannya dari atas. Berdiri di ujung tanjung ini, kami tiba-tiba sadar. Ternyata kami sedang berdiri di titik paling selatan yang pernah kami datangi di muka bumi. Kalau kamu, titik paling selatan apa di muka bumi yang pernah kamu datangi? Tulis di kolom komentar ya. Setelah puas menikmati Nugget Point, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Dunedin. Jalanan masih menyusuri pesisir, dengan laut di satu sisi dan hamparan perbukitan di sisi lainnya. Kami melewati Kaka Point, sebuah desa kecil sekitar 10 km dari Nugget Point yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Dunedin didirikan oleh para pemukim dari Skotlandia yang ingin membangun semacam Edinburgh baru di belahan bumi selatan. Bahkan nama Dunedin sendiri artinya adalah Edinburgh dalam bahasa Gaelic. Dan inilah Dunedin Railway Station, pemberhentian pertama kami di kota ini. Arsitekturnya cantik, memadukan batu basalt gelap dengan batu Oamaru yang terang. Dari luar terlihat megah, apalagi ketika masuk ke dalam. Stasiun ini dibuka pada tahun 1906, ketika kereta api masih menjadi bagian penting dari kehidupan Dunedin. Tempat ini bahkan pernah menjadi salah satu stasiun tersibuk di New Zealand. Dari lantai atas, keindahan lobinya justru terlihat semakin jelas. Hampir 750.000 keping mozaik tersusun membentuk pola-pola yang berkaitan dengan dunia perkereta-apian. Dan meskipun kereta penumpang reguler sudah tidak lagi menjadi bagian utama stasiun ini, perjalanan dengan kereta masih bisa dilakukan dari sini. Salah satunya adalah Taieri Gorge yang membawa wisatawan menyusuri lembah dan ngarai Otago dengan kereta wisata. Dari railway station, kami berjalan menuju jantung kota Dunedin di Octagon. Namanya memang diambil dari bentuknya yang menyerupai segi delapan. Kawasan ini sampai sekarang menjadi salah satu pusat aktivitas kota. Di sekelilingnya berdiri beberapa bangunan penting, termasuk St. Paul Cathedral, City Hall, dan Dunedin Public Art Gallery. Di sini ada patung Robert Burns, seorang penyair nasional Skotlandia. Patung ini ditempatkan di The Octagon pada 1887.
seolah mengingatkan kami bahwa meskipun berada di ujung dunia, jejak Skotlandia di Dunedin masih terasa sangat kuat. Dari The Octagon, kami melanjutkan perjalanan menuju University of Otago. Berdiri sejak 1869, universitas ini adalah yang tertua di New Zealand. Ikon yang paling mudah dikenali di universitas ini adalah Clock Tower. Kombinasi batu gelap dan batu yang terang membuatnya terlihat mirip dengan railway station yang baru saja kami datangi. Setelah itu, kami menuju Baldwin Street, jalan yang menurut Guinness World Records adalah jalan paling curam di dunia. Kemiringannya hampir 35%. Artinya, setiap maju sekitar 3 meter, jalan ini naik 1 meter. Dari Baldwin Street, kami naik ke Signal Hill Lookout. Dari sini, Dunedin terlihat terbentang di bawah kami, dengan Teluk Otago memanjang menuju laut dan semenanjung Otago di kejauhan. Di depan monumen ada sebongkah batu yang dipahat langsung dari Bukit Karang, tempat Edinburgh Castle berdiri, lalu dikirim dari Skotlandia sebagai hadiah buat Dunedin. Setelah puas melihat Dunedin dari Signal Hill, kami kembali menyusuri semenanjung Otago menuju tempat kami menginap malam ini. Tujuan kami adalah Portobello Village Tourist Park, sebuah holiday park kecil di tengah kawasan semenanjung Otago. Tempatnya memang sederhana, tapi fasilitasnya cukup lengkap untuk kebutuhan kami malam itu. Ada dapur bersama untuk menyiapkan makanan, ruang makan untuk santai, dan fasilitas kamar mandi yang bersih dan nyaman. Dan seperti inilah kehidupan kami di camper van. 4 orang, 3 koper, dan semua harus masuk ke satu kendaraan. Namanya juga road trip. Dari Portobello, kami menuju Royal Albatross Centre. Albatros adalah salah satu burung laut terbesar di dunia dengan bentang sayap bisa mencapai sekitar 3 meter. Di kawasan ini juga hidup penguin terkecil di dunia yang biasanya kembali ke sarangnya di daratan setelah hari mulai gelap. Jadi, tujuan kami kali ini bukan sekedar menuju tempat wisata, tapi menuju salah satu habitat satwa liar paling istimewa di Dunedin. Taiaroa Head, lokasi di mana Royal Albatross Centre berada, adalah satu-satunya koloni perkembangbiakan burung albatros di dunia yang berada di daratan utama. Karena biasanya burung ini berkembang biak di pulau-pulau kecil yang terpencil di lautan. Setelah sampai di Taiaroa Head, kami langsung menuju Viewing Lookout untuk melihat burung-burung laut yang hidup di kawasan ini. Tentu saja target utama kami adalah albatros. Tapi ternyata hari itu sang penghuni utama justru tidak terlihat. Albatros memang menghabiskan sebagian besar waktunya di laut. Sebagai gantinya, kami bertemu dengan penghuni lain di sini. Yang paling banyak terlihat adalah burung camar, termasuk camar paruh merah. Jadi, meskipun kami belum berhasil melihat sang royal dari dekat, Taiaroa Head ternyata tetap ramai dengan kehidupan. Dari viewing platform gratis, kita memang bisa melihat burung-burung yang terbang di sekitar tebing. Tapi koloni tempat albatros bersarang berada di dalam kawasan konservasi yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Nah, kalau ingin melihat burung albatros lebih dekat, kita harus mengikuti tur di Royal Albatross Centre. Lewat tur, pengunjung dibawa ke observatori khusus untuk melihat albatros yang sedang bersarang tanpa mengganggu mereka. Setelah selesai menjelajahi Dunedin, kami melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya, Akaroa. Kali ini kami meninggalkan pesisir Otago dan bergerak ke arah Christchurch. Perjalanan cukup panjang, tapi justru bagian seperti ini yang kami nikmati saat road trip.
Jalan terus berganti, pemandangan di luar jendela perlahan berubah, dan tanpa terasa, kami semakin dekat dengan Akaroa. Begitu mendekati Akaroa, pemandangannya mulai berubah lagi. Hamparan padang rumput terbuka, perbukitan hijau dengan kontur yang bergelombang, dan jalan yang mulai berkelok naik ke dataran yang lebih tinggi. Semakin tinggi kami naik, pemandangannya semakin luas. Dan kemudian, dari kejauhan, mulai terlihat Teluk Akaroa. Teluk besar yang dikelilingi perbukitan hijau dengan garis pantainya berkelok-kelok mengikuti bentuk semenanjung. Kami berhenti di Samara Alpakas, sebuah peternakan alpaka yang berada di perbukitan dengan pemandangan langsung ke Teluk Akaroa. Sayangnya, hari itu kami datang tanpa reservasi dan tiket turnya sudah sold out. Jadi kami cukup menikmati pemandangannya dari luar, sambil merekam alpaka-alpaka yang sedang merumput dengan Akaroa Harbor sebagai latar belakang. Kalau kelihatan agak kurus, jangan salah sangka. Mereka baru saja dicukur untuk menghadapi musim panas. Setelah dari Samara Alpakas, kami melanjutkan perjalanan menuju Akaroa. Kota kecil di semenanjung ini punya suasana yang berbeda. Nama-nama jalannya terdengar seperti nama jalan di Prancis, karena memang ada sejarah Prancis di baliknya. Pada tahun 1840, para pemukim Prancis datang ke sini dengan rencana membangun pemukiman Prancis. Tapi mereka terlambat. Inggris sudah lebih dulu menyatakan kedaulatannya atas New Zealand. Meski begitu, jejak Prancis tetap bertahan sampai sekarang. Kami parkir di tepi teluk, lalu duduk sebentar menikmati suasananya. Setelah perjalanan panjang, kami tidak punya banyak agenda. Cukup duduk, menikmati pemandangan dan suasana kota Akaroa. Perjalanan kami belum selesai. Berikutnya, kami menuju Kaikoura untuk bertemu sang raksasa laut.